Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan bahagia ini kita akan berbicara tentang prahara iblis. Tentang kisah tragis yang dialami oleh iblis, laknatullah alaih, yang merupakan penyebab terjerumusnya seluruh penghuni neraka ke dalam neraka jahanam. Dialah iblis. Siapakah iblis? Iblis, sebagaimana pendapat jumhur ulama dari kalangan mufassirin Ibnu Abbas dan yang lainnya, bahwasanya dia dahulu termasuk golongan para malaikat. Bahkan disebutkan oleh Ibnu Abbas, kana min asyaddil malaikati ijtihadan wa aktsarihim ilman. Dia termasuk malaikat yang paling semangat beribadah dan paling banyak ilmunya. Namun dia diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Awal dari kisah tragis ini, tatkala Allah mendatangkan pendatang baru, dialah nenek moyang kita Adam alaihissalam. Allah datangkan pendatang baru ini langsung dengan memuliakannya. Allah ciptakan Adam alaihissalam langsung dengan kedua tangannya. Allah Subhanahu wa taala kemudian memuliakan Adam dengan ilmu, sebagaimana Allah berfirman, "Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha, tsumma 'aradahum 'alal malaikati faqala anbi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin." Allah ajarkan kepada Adam alaihissalam nama-nama, ilmu. Lalu Allah tanyakan kepada para malaikat tentang nama-nama tersebut, ternyata malaikat tidak tahu, maka nampaklah kemuliaan Adam alaihissalam. Tatkala para malaikat sudah mengetahui kemuliaan Adam alaihissalam, maka Allah perintahkan para malaikat untuk sujud kepada Adam alaihissalam. Wa idz qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis. Tatkala kami memerintahkan kepada malaikat untuk sujud kepada Adam, maka seluruh malaikat sujud kepada Adam alaihissalam, illa iblis, kecuali iblis. Siapa iblis? Tadi dikatakan oleh Ibnu Abbas termasuk malaikat yang paling rajin beribadah, termasuk malaikat yang paling banyak ilmunya. Dia tidak mau sujud kepada Adam alaihissalam. Ada apa gerangan? Inilah awal dari kisah tragis yang dialami oleh iblis. Ternyata selama ini dia banyak beribadah, selama ini dia begitu banyak menuntut ilmu. Bahkan sebagian ulama mengatakan iblis dahulu adalah penjaga surga. Dia dimuliakan oleh Allah sehingga dia adalah penjaga surga. Ternyata begitu datang pendatang baru yang ilmunya luar biasa, itu Adam alaihissalam, maka muncullah hasad dalam dada iblis. Hasadnya ini tidak kuat untuk ditahan dalam hatinya, maka mengantarkan dia untuk enggan sujud kepada Adam alaihissalam. Dia merasa lebih berilmu, dia merasa lebih dahulu, dia merasa lebih tua. Sebagaimana disebut oleh para ulama, iblis merasa lebih tua, iblis merasa lebih berilmu, iblis merasa lebih banyak ibadahnya. Kenapa dia harus sujud kepada orang yang baru datang, diciptakan, kemudian disuruh sujud kepada Adam? Dia enggan, padahal ini perintah Allah Subhanahu wa taala. Padahal perintah zat yang telah menciptakan iblis, laknatullah alaihi. Hasadnya tersebut menjerumuskan dia ke dalam kesombongan. Hasadnya tersebut menjerumuskan dia untuk rela masuk neraka jahanam. Dia tidak mau direndahkan, dia merasa direndahkan jika sujud kepada Adam alaihissalam. Dia rela masuk neraka jahanam, yang penting dia tidak sujud kepada Adam alaihissalam. Dia sakit hati kalau harus sujud kepada Adam alaihissalam. Oleh karenanya, jangan pernah kita meremehkan penyakit hasad. Lihatlah, dosa yang pertama kali terjadi di alam semesta ini, dosa yang pertama kali terjadi di langit adalah karena hasad. Hasadnya iblis kepada nenek moyang kita Adam alaihissalam. Dan sebagaimana perkataan ulama, dosa yang pertama kali terjadi di atas muka bumi juga karena hasad. Tatkala Qabil membunuh saudara kandungnya sendiri, Habil. Allah mengatakan, "Watlu alaihim naba abnai Adam bil haqq id qarraba qurbanan fatuqbila min ahadihima wa lam yutaqabbal minal akhar qala la aqtulannak." Bacakanlah terhadap mereka kisah dua anak Adam yang mereka berdua mempersembahkan korban kepada Allah Subhanahu wa taala. Korbannya Habil diterima, adapun korbannya Qabil tidak diterima. Maka Qabil pun hasad dan dia mengatakan, "La aqtulannak, sungguh aku akan bunuh engkau wahai saudaraku." Akhirnya dia pun membunuh saudaranya, saudara kandungnya sendiri, seayah dan seibu, karena hasad. Karenanya jangan pernah sepelekan hasad. Hasad bisa mengantarkan seorang terjerumus dalam bentuk berbagai macam dosa. Betapa banyak orang terjerumus dalam gibah gara-gara hasad. Betapa banyak orang terjerumus dalam kedustaan. Dia menggibahi saudaranya yang dia tidak sukai. Kenapa dia hasad kepada saudaranya tersebut? Dia berusaha tetap akhtaih, dia berusaha mencari-cari kesalahan saudaranya tersebut. Kenapa? Karena dia hasad. Dia nekat berdusta untuk menjatuhkan saudaranya tersebut. Kenapa? Karena dia hasad. Bahkan dia rela memukul saudaranya, bahkan dia rela membunuh saudaranya. Semuanya karena hasad. Dan di antara jahatnya hasad, kata para ulama, orang yang hasad, dia bukan ingin naik derajatnya sebagaimana orang yang dia hasati. Dia tidak ingin derajatnya naik sebagaimana al-mahsud yang dia hasati. Tapi dia ingin orang yang dia hasati untuk jatuh terjerumus sebagaimana dia. Inilah hasadnya iblis. Iblis bukan
ingin naik, ingin belajar ilmu, kemudian menyamai Adam alaihissalam. Tidak. Tetapi dia ingin Adam yang turun. Adam yang turun masuk neraka bersama dia ke dalam neraka jahanam. Ini adalah jahatnya iblis. Oleh karenanya, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pintu-pintu hasad terbuka. Hati-hati. Dan iblis tahu bahwasanya hasad merupakan penyakit yang merupakan senjata yang manjur untuk menjerumuskan orang dalam berbagai kemaksiatan, untuk menjerumuskan kaum muslimin dalam berbagai permusuhan dan dalam berbagai perpecahan. Ya, oleh karenanya apa kata hadis Nabi dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna syaitan qad ayisa an ya'budahul musallun fi jaziratil Arab walakin fi tahrishi bainahum." Sungguhnya syaitan sudah putus asa untuk disembah oleh orang-orang yang salat di Arab, tetapi dia tidak pernah putus asa untuk mengadu domba di antara mereka. Dan di antara perkara yang mudah menyalakan api perpecahan adalah hasad di antara kaum muslimin. Karenanya hati-hati, jangan sampai Anda terkena penyakitnya iblis. Anda hasad terhadap pendatang baru. Dan ingat, kita mungkin sudah lama berdakwah, kita mungkin sudah lama bekerja, mungkin di antara kita yang sudah lama membuka toko, tiba-tiba ada orang lain buka toko di samping kita. Maka kita sebagai kaum muslimin yang baik, ya, mungkin akan timbul hasad, namun kita lawan. Ingat, hal ini dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita sudah lama menjadi panitia pengajian. Tiba-tiba datang sekelompok orang bikin pengajian yang mungkin lebih hebat daripada kita. Harusnya kita bersyukur, alhamdulillah tugas kita sudah terbagi. Jangan kita hasad. Ingat, setan ingin mengadu domba antara kita dengan mereka. Mungkin kita dahulu lebih lama berdakwah, tiba-tiba ada orang lain berdakwah. Ya, kita bersyukur kepada Allah, alhamdulillah tugas kita sudah terbagi. Ada yang mengemban tugas kita. Tugas kita semakin berkurang. Ingat, hati-hati terutama terhadap pemain baru, pendatang baru. Dan saya ingatkan kepada para ikhwan Segera download Quran Tadabbur, tafsir dalam genggaman Anda. Bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nihi wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang dunia hewan yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'anul Karim. Tentunya hubungan manusia dengan hewan memiliki hubungan yang sangat kuat dan sangat erat, ya. Di antaranya baik dari sisi manfaat maupun dari sisi kemudaratan, ya. Dari sisi manfaat kita tahu bahwasanya hewan memiliki banyak manfaat yang bisa digunakan oleh manusia, baik sebagai makanan hewan tersebut atau sebagai tunggangan, ya, dari hewan tersebut. Demikian juga digunakan untuk beribadah seperti untuk tunggangan ketika berhaji, ya. Demikian juga untuk disembelih sebagai hewan sembelihan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun demikian juga ada hewan-hewan yang memberi kemudaratan, ya, seperti hewan-hewan buas, ya, seperti hama dan yang lainnya, ya. Tapi intinya hubungan manusia dengan hewan sangat erat. Dan Al-Qur'an, dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala memberi porsi yang besar tentang hewan-hewan, karena di antara tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala adalah berkaitan dengan hewan-hewan, ya. Dengan adanya alam hewan tersebut semakin menunjukkan bahwasanya ada Tuhan yang mencipta hewan-hewan tersebut, sehingga Allah sering menyuruh kita untuk perhatikan hewan-hewan tersebut dalam rangka untuk menambah iman kita kepada Sang Pencipta. Saya akan sebutkan beberapa penyebutan model hewan dalam Al-Qur'an, ya. Materi kita judulnya dunia hewan dalam Al-Qur'an atau hewan-hewan dalam Al-Qur'an. Hewan-hewan dalam Al-Quran. Dalam hadis juga banyak, tapi kita fokuskan kepada Al-Quran karena kalau saya sebutkan lagi yang di hadis maka akan menjadi bertambah semakin banyak, ya. Pertama, di antaranya sebagian surat dalam Al-Quran dengan nama hewan, dengan nama-nama hewan. Di antaranya seperti apa? Banyak, ya. Seperti di antaranya seperti surat
surat Al-Baqarah. Surat Al-Baqarah. Kemudian seperti surat Al-An'am. Al-Baqarah artinya sapi betina, ya, sapi betina. Kemudian Al-An'am artinya hewan ternak, hewan-hewan ternak. Ya. Nanti ada surat An-Nahl. An-Nahl lebah, ya. Kemudian ada surat An-Naml, semut. Ya. Kemudian ada juga misalnya surat Al-Ankabut. Al-Ankabut, laba-laba. Kemudian ada juga surat Al-Fil, ya, gajah. Ya. Ada juga surat Al-Adiyat. Al-Adiyat artinya kuda yang berlari kencang. Ya. Kuda yang berlari kencang. Lihat, perhatikan bagaimana dalam Al-Quran ada surat-surat yang dengan nama-nama hewan. Nama-nama surat tersebut nama hewan. Masing-masing punya kenapa dinamakan dengan nama hewan tersebut? Karena memang dalam surat tersebut disebutkan hewan-hewan ini. Seperti sapi betina, kisah tentang sapi betina yang Nabi Musa menyuruh umatnya untuk menyembelihnya supaya untuk bisa menghidupkan orang yang sudah mati. Kemudian misalnya surat Al-An'am karena di situ Allah menyebutkan tentang Al-An'am berulang-ulang dalam surat tersebut. Surat An-Nahl karena dalam surat An-Nahl Allah menyebutkan wa auha rabbuka ila nahli, ya, Allah memberi ilham kepada lebah. Surat An-Naml tentang kisah bagaimana Nabi Sulaiman bertemu dengan semut, kemudian semut tersebut memperingatkan kaum semut, ya. Surat Al-Ankabut di mana Allah memisalkan tentang orang-orang yang menyembah kepada selain Allah, yang mengambil oleh selain Allah. Wa inna auhanal buyuti la baitu ankabuti law kanu ya'lamun. Surat Al-Fil tentang fil, gajah-gajahnya dari tentara Abrahah yang dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Al-Adiyat tentang kuda yang berlari kencang. Allah sebutkan wal adiyati dhabha untuk menunjukkan manusia hendaknya bersyukur, ya, dalam topik dalam surat Al-Adiyat tersebut. Ini diantaranya bagaimana perhatian Al-Quran terhadap hewan-hewan. Kemudian juga misalnya ayat-ayat yang menyeru untuk memperhatikan hewan-hewan, untuk ta'ammul, merenungkan atau memperhatikan hewan-hewan. Karena sudah saya sebutkan tadi, dengan perhatikan hewan-hewan tersebut maka akan menambah keimanan dalam Al-Quran, dalam iman seseorang. Seperti dalam surat Al-Baqarah, Allah berfirman, Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahari wal fulki allati tajri fil bahri bima yanfa'un nas wa ma anzalallahu minas samaa'i ma'an fa ahya bihil arda ba'da mautiha wa batha fiha min kulli dabbah. Kata Allah, wa batha fiha min kulli dabbah. Sampai Allah mengatakan was-sahabal musakhkhari bainas sama'i wal ard la ayatin liqaumin yatafakkarun, liqaumin yaqilun, ya. Kata Allah, la ayat liqaumin yaqilun. Allah menyebutkan sungguhnya pada penciptaan langit dan bumi, kemudian perubahan siang dan malam dan seterusnya, sampai Allah mengatakan wa basta fiha min kulli dabbah wa tasrifir riyah wa sahabil musakhkhar, sampai Allah menebarkan di atas muka bumi min kulli dabbah, hewan-hewan yang Allah tebarkan di atas muka bumi. Allah mengatakan la ayatin liqaumin yaqilun, sungguh ada tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berakal. Jadi ternyata ketika Allah menciptakan hewan-hewan dan Allah sebarkan di atas muka bumi, itu ada tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang berakal. Demikian juga misalnya Allah berfirman dalam surat An-Nahl, wa auha rabbuka ilan nahli anittakhidhi minal jibali buyutan wa minas syajari wa mimma ya'rishun thumma kuli min kulli thamarati fasluki subula rabbiki dhulula yakhruju min butuniha syarabun mukhtalifun alwanuhu fihi shifa'un linnas, ya, fihi shifa'un linnas inna fi dzalika laayatan liqaumin yatafakkarun. Kata Allah, dan
Rabbmu memberi wahyu kepada An-Nahl, memberi ilham kepada lebah, anittakhidhi minal buyuti ya minal jibali buyutan wa minas syajari wa mimma ya'rishun. Disuruh bikin rumah-rumah di gunung-gunung ya, kemudian di pohon-pohon, kemudian bangunan-bangunan yang tinggi. Itu ilham dari Allah Subhanahu wa taala. Tsumma kuli min kulli thamarati, kemudian makanlah dari buah-buahan. Bagaimana mereka bisa memilih sari bunga untuk dijadikan madu ya. Ini semua ilham dari Allah. Allah mengajarkan mereka ya. Allah mengajarkan lebah-lebah tersebut ya. Lebah-lebah tersebut kemudian fasluki subula rabbiki dzulula, kemudian ikutilah jalan-jalan Tuhanmu yang telah ditundukkan. Ada yang mengatakan lebah pergi bisa pulang kembali ke sangkarnya, atau ketika ratunya berjalan yang lain pada ngikutin. Ini semua yang ajarin Allah Subhanahu wa taala, ilham dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yakhruju min butuniha syarabun mukhtalifun alwanuhu fihi shifaa'un linnas. Kemudian keluar dari perut hewan tersebut, dari lebah tersebut, madu ya. Yang ada obat pada madu tersebut bagi orang-orang. Kata di akhir ayat, inna fi dzalika la ayatan liqaumin yatafakkarun. Kata Allah, inna fi dzalika la ayatan liqaumin yatafakkarun. Jadi Allah mengajak untuk merenungkan tentang lebah. Ilan nahli. Nahli itu maksudnya lebah. Ini lebah. Kemudian di akhir ayat Allah mengatakan demikian itu ada tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berfikir. Kaum yang berfikir. Jadi ini mengisyaratkan bahwasanya kita disuruh berfikir untuk merenungkan tentang keajaiban-keajaiban hewan yang itu adalah dari ciptaan Allah Subhanahu wa taala, ya. Allah juga berfirman, "Awalam yarau anna khalaqana." Dalam surat Yasin, "Awalam yarau anna khalaqana mimma amilat aydina an'aman wa hum laha malikun." Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, tidaklah mereka melihat bagaimana kami ciptakan bagi mereka dari ciptaan kami, ya, an'aman wa hum laha malikun. Allah buka dengan awalam yarau. Tidakkah mereka melihat? Di sini ajakan. Tidakkah mereka melihat? Bagaimana kami menciptakan ya, dari ciptaan kami an'aman wa hum laha malikun wa dhallalnaha lakum faminha rakubuhum wa minha ta'kulun, ya. Wa minha ya'kulun, kata Allah Subhanahu wa taala, an'aman wa hum laha malikun wa dhallalnaha lahum wa minha rakubuhum wa minha ya'kulun wa lahum fiha manafi'u masyarib. Afala yashkurun. Perhatikan Allah Subhanahu wa taala dalam surat Yasin, ya. Allah mengatakan awalam yarau, tidakkah mereka melihat? Allah ngajak mereka untuk melihat, ya. Mimma awalam yarau, ya, anna khalaqna lahum. Kami menciptakan bagi mereka mimma amilat aydina an'aman, itu kami menciptakan binatang-binatang ternak. Wa hum laha malikun, mereka memiliki hewan-hewan ternak tersebut. Wa dhallalnaha lahum, kami tundukkan hewan-hewan tersebut. Hewan-hewan kami tundukkan. Ya. Kalau tidak ditundukkan, hewan tersebut liar, susah ditunggangi, susah disembelih. Faminha rakubuhum, di antara hewan tersebut ada yang menjadi tunggangan mereka. Wa minha ya'kulun, di antaranya ada yang mereka makan. Ya. Walahum fiha manafi'u masyarib, dan juga hewan tersebut ada manfaat-manfaat yang lain. Ya, bisa diperjualbelikan sebagai perdagangan misalnya. Masyarib, dan bisa dikeluarkan susu dari buat mereka. Afala yashkurun, karena mereka tidak bersyukur. Di sini juga Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk merenungkan. Seperti juga firman Allah Subhanahu wa taala, afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Tidak akan mereka melihat kepada onta bagaimana diciptakan. Penciptaan onta, bagaimana makhluk onta adalah suatu hal yang menakjubkan. Makanya sebagian ulama ketika membaca ini bilang, mari kita keluar, lihat onta, menjalankan ayat ini. Karenanya ibadah banyak, di antara ibadah yang bisa kita renung, yang dapat kita pahala di sisi Allah, ibadah tafakkur. Ini sudah saya sampaikan. Ketika Ummu Darda ditanya, apa ibadah yang paling banyak dilakukan oleh Abu Darda? Kata dia,
adalah tafakkur wal i'tibar. Tafakkur, merenung dan mengambil pelajaran. Jadi kita merenung, kita lihat alam hewan, renungkan keajaiban Allah Subhanahu wa taala, bagaimana menakjubkan hewan tersebut, berarti menunjukkan menakjubkan yang telah menciptakannya. Ya, di sini Allah mengajak kita untuk merenungkan tentang hewan-hewan tersebut. Masing-masing punya keajaiban ya. Oleh karenanya nanti akan disebutkan manfaat-manfaat tersebut ya. Baik, di antaranya mukjizat dalam Al-Quran yang berkaitan dengan hewan. Ini banyak dalam Al-Quran ya. Allah sebutkan mukjizat berkaitan dengan hewan-hewan ya. Di antaranya seperti mukjizat sapi, Baqarah ya. Seperti dalam surat Al-Baqarah, wa idh qala Musa liqaumihi inna Allaha ya'murukum an tadhbahu baqarah. Qalu atattakhidhuna huzwa. Qala a'udzu billahi an akuna minal jahilin. Dalam surat Al-Baqarah ketika Musa berkata kepada kaumnya, sembelihlah seekor sapi. Gara-gara ada seorang mati, asbabun nuzulnya seorang meninggal, tidak tahu siapa yang membunuhnya. Mereka ingin tahu siapa yang bunuh orang ini. Maka Musa mengatakan, cari sapi, sembelih sapi tersebut, ambil sebagian tubuh dari sapi tersebut, pukulkan, fakulna dribuhu bi ba'dihha, pukulkanlah kepada sebagian dari sapi tersebut kepada orang mati tadi, dia akan hidup. Dan dia akan kasih tahu siapa yang bunuh dia. Ini ada kasus terjadi di zaman Bani Israel. Maka muncullah suatu mukjizat berkaitan dengan Baqarah. Dan kisahnya panjang, sudah pernah saya jelaskan dalam tafsir, tentu tidak akan ceritakan pada kesempatan kali ini. Tapi ininya akhirnya mereka tadinya mengelak, tidak mau motong, muter sana, muter sini. Akhirnya mereka cari sapi yang sangat susah. Mereka dapatkan, mereka sembelih, mereka pukulkan sebagian sapi tersebut kepada mayat yang mati tadi. Mereka tanya, siapa yang bunuhmu? Dia bilang, qatalani fulan, yang bunuh si fulan. Kemudian dia mati lagi. Ini mukjizat, sapi dipukulkan kepada orang bisa hidup kembali. Ini dalam surat Al-Baqarah. Di antaranya, himar Uzair. Keledainya, himarnya Uzair. Yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an, "Au kalladzi marra 'ala qaryatin wa hiya khawiyatun 'ala urushiha. Qala anna yuhyi hadhihi Allahu ba'da mautiha. Fa amatahu Allahu mi'ata 'amin thumma ba'atha. Qala kam labith? Qala labithu yawman aw ba'dha yawm. Qala bal labitha mi'ata 'amin thumma ba'atha. Qala bal labitha mi'ata 'amin." Ya. Fanzur ila ta'amika wa syarabika lam yatasannah. Wanzur ila himarika walinaj'alaka ayatan linnas. Wanzur ila al-idhami kaifa nunshizuha thumma naksuha lahma. Falamma tabayyana lahu qala anna Allaha azizun hakim ya. Atau anna Allaha ala kulli syai'in qadir. Jadi ayatnya saya agak lupa. Tapi intinya Allah menyebutkan tentang seorang yang melewati, disebutkan orang ini namanya Uzair. Uzair seorang yang saleh ya. Yang sampai begitu salehnya diangkat oleh orang Yahudi sebagai putra Allah Subhanahu wa taala, Uzair ibn Allah. Bagaimana kisahnya? Dia melewati sebuah tempat yang sudah hancur. Dia bilang, bagaimana Allah bisa mengembalikan yang sudah hancur ini? Terbetik dalam benaknya. Ya, bagaimana Allah bisa anna yuhyi hadhillahu ba'da mautiha? Bagaimana yang hancur ini bisa dikembalikan? Bagaimana yang mati bisa dihidupkan kembali? Maka Allah ajarkan bagaimana Allah bisa membangkitkan yang mati kembali. Maka Allah tidurkan dia. Dia tidur selama 100 tahun. Dia menyangka bahwasanya dia tidur ketika Allah bangkitkan dia. Qala kam labith? Allah bertanya, berapa lama kau tidur? Kata dia, saya tidur cuma sehari atau sebagian hari. Qala bal labitha mi'ata amin. Fanzur, bahkan kau tidur 100 tahun. Lihatlah, ya. Fanzur ila ta'amika, lihat kepada makananmu. Ya. Lihat kepada, di antaranya Allah mengatakan, lihat kepada himarmu. Jadi dia bawa himarnya udah mati. Disebutkan, kaifa nunshizuha thumma naksuha lahma. Himarnya sudah mati, tiba-tiba tulangnya 100 tahun, gimana surat sudah hancur, tahu-tahu Allah susun kembali tulangnya, susun kembali tulangnya, susun kembali jadi himar. Setelah itu Allah bungkus dengan daging, mulai muncul ininya, ususnya semua, jantungnya semua lengkap jadi himar. Dan itu dia lihat, si Uzair ini melihat bagaimana himar yang sudah tulang belulang Allah kumpulkan lagi unsur-unsurnya, tersusun kembali. Kayak ditarik kembali oleh Allah, hidup lagi di depan dia, dan dia melihat itu semua. Dia mengatakan Allah, anallaha ala kulli syai'in qadir, sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu ya. Sehingga ini di antara keajaiban yang Allah ceritakan dalam Al-Qur'an berkaitan dengan himar, dengan keledai. Di antaranya juga tentang misalnya
Tayr Ibrahim, burungnya Nabi Ibrahim alaihissalam, kisah burung yang ketika Nabi Ibrahim berkata, Rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Wahai Allah, tunjukkan kepadaku bagaimana kau bisa menghidupkan yang mati. Kata Allah, qala awalam tu'min. Wahai Ibrahim, kau tidak beriman? Qala bala, aku beriman. Jelas ya Allah. Bala walakin liyatma'inna qalbi. Aku ingin lebih tentram lagi hatiku. Aku ingin lihat, ya, ingin lebih yakin. Dia sudah yakin tapi dia ingin tambah keyakinannya. Maka kata Allah, fakhudh arba'atan minat tayri fasurhunna ilaika thumma ja'al ala kulli jabalin minhunna juz'a thumma du'uhunna ya'ti laka sa'ya wa'lam anna Allah azizun hakim. Kata Allah, ambil 4 ekor burung, kau cincang-cincang 4 burung tersebut. Kemudian kau campur itu dagingnya semua, ya. Kemudian kau letakkan di gunung-gunung, sebagian sana, udah mati. Kau cincang-cincang. Terus panggillah burung-burung tersebut. Ketika dipanggil burung tersebut datang kembali lagi kepada Ibrahim. Ya, ini Allah tunjukkan kepada Ibrahim, burung yang kau sudah cincang tersebut, kau pisah-pisahkan jasadnya, kau letakkan satu di puncak gunung sana, satu. Mereka bisa dikembalikan oleh Allah, datang ke hadapan Ibrahim alaihissalam. Ketahuilah bahwasanya Allah Maha Kuasa, ya, dan Maha Perkasa. Kemudian di antara juga misalnya Allah sebutkan tentang al-qiradah wal khanazir. Yaitu ini monyet-monyet, ini babi-babi, ya. Orang Yahudi ada yang dirubah pernah menjadi monyet dan babi. Qul hal nunabbi'ukum, ya. Bi syarri min dzalika mathubatan 'inda Allah. Man la'anahu Allah wa ghadiba 'alaihi wa ja'ala minhumul qiraratal khanazir wa abada taghut. Maka aku kabarkan kepada kalian orang yang lebih buruk kedudukannya, yaitu orang dilaknat oleh Allah, dimurkai oleh Allah. Wa ja'ala minhumul qiradata wal khanazir. Allah rubah di antara mereka ada yang menjadi monyet-monyet dan ada yang menjadi babi-babi. Kisahnya ma'ruf seperti Allah sebutkan dalam surat Al-A'raf, was'aluhum manil qaryati allati kanat hadratal bahri, tentang sebagian Yahudi yang tinggal di pinggiran pantai, kemudian mereka melakukan pelanggaran, dilarang untuk mencari ikan pada hari Sabtu, namun mereka ngakalin, mereka pasang jaring pada hari, atau mereka bikin jebakan untuk ikan pada hari Jumat, kemudian hari Sabtu ikannya masuk, hari Ahad mereka ambil. Mereka mengakali Allah Subhanahu wa taala dan mereka lakukan berulang-ulang, ada yang mengingatkan mereka tidak peduli, akhirnya Allah rubah mereka menjadi monyet-monyet dan babi-babi akibat perbuatan mereka tersebut. Di antara keajaiban yang Allah kaitkan dengan hewan yang menunjukkan kehinaan kepada mereka, ya. Di antaranya onta Nabi Saleh, ya. Onta Nabi Saleh. Ini sudah sering kita jelaskan, ya, tidak perlu kita ulang. Kemudian di antaranya juga misalnya tongkat Musa. Tongkat Musa yang, ya, fa alqa asahu fa idza hiya thu'banun mubin, dilemparkan tiba-tiba menjadi ular yang bergerak-gerak. Ini juga mukjizat berkaitan dengan hewan, yaitu ular. Kemudian juga misalnya anjing Ashabul Kahfi. Ya. Anjing Ashabul Kahfi, ya, Allah Subhanahu wa taala wa tahsabuhum, kata Allah, wa tahsabuhum ayqadha wa hum ruqud wa nuqallibuhum dhatal yamin wa dhatal shimal wa kalbuhum basitun dhira'ihi bil wasit law ittala'ta 'alaihim lawalaita minhum firar wa lam walita minhum ru'ba. Bagaimana mereka lari dalam goa, kemudian anjing mereka di depan menjaga. Anjing mereka tidak masuk dalam gua, menjaga di depan. Sementara mereka dibolak-balikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para ulama menyebutkan setelah 309 tahun mereka bangkit, mereka tidur sampai 309 tahun. Setelah mereka dibangkitkan, anjing mereka juga dalam kondisi normal. Sehingga mereka tidak tahu mereka sudah tidur 39 tahun. Sehingga mereka bertanya, "Berapa lama kamu tidur?" Ada yang mengatakan 1 hari, ada yang mengatakan sebagian cuma setengah hari. Seandainya anjing tersebut berubah jadi tulang setelah 300 tahun, mereka bilang, wah, lihat anjing sudah jadi tulang. Tentu mereka, ada apa ini? Tapi sebenarnya mengatakan ketika mereka dibangkitkan setelah 300 tahun tidur, anjing mereka juga normal seperti awal. Jadi anjing ini juga menakjubkan. Ya, Allah kaitkan tentang mukjizat berkaitan dengan anjing, ya. Kemudian di antaranya hut Musa, yaitu apa? Ikan murid Nabi Musa. Kisah Nabi Musa waktu berjalan dengan muridnya, yaitu mencari Nabi Khadir alaihi wassalam, yaitu Yusha bin Nun, ya. Kemudian dia bawa ikannya siap dimakan, tahu-tahu ikannya bergerak hidup lagi.
kemudian keluar dari keranjangnya, kemudian masuk ke dalam lautan seperti dibuat terowongan, dan kisahnya ma'ruf di Al-Quran, kemudian dijelaskan oleh Nabi dalam hadis Nabi SAW. Kemudian juga ikan paus Nabi Yunus. Kata Allah Subhanahu wa taala, faltaqamahul hutu wa huwa mulim. Ketika Nabi Yunus lari dari kaumnya karena kaumnya didakwahi, mereka tidak mau beriman dan Nabi Yunus jengkel sama mereka, maka dia pun pergi meninggalkan kaumnya. Padahal Allah belum mengizinkan dia untuk meninggalkan kaumnya, tapi dia jengkel sama mereka. Dia dakwahi diingatkan tentang azab, mereka tidak mau beriman. Akhirnya dia pergi, ya, wa dhanna an la naqdira alaihi, ya, dan dia menyangka tidak akan disusahkan urusannya. Ternyata Allah susahkan urusannya. Dia pergi, dia naik perahu, ternyata di perahu tersebut ada beberapa di kapal ada banyak orang yang naik, tahu-tahu ombak sangat besar sehingga barang-barang mereka buang, ternyata ombak masih besar, harus ada orang yang dibuang supaya mereka selamat. Akhirnya mereka buat undian yang keluar namanya Nabi Yunus selalu. Keluar di 2 Nabi Yunus. Keluar lagi namanya diundi Nabi Yunus. Nabi Yunus paham dia yang harus keluar dari kapal tersebut. Ya, padahal orang-orang penumpang tidak mau karena mereka tahu Nabi Yunus orang yang soleh. Tapi ketika namanya selalu keluar, akhirnya dia pun loncat ke lautan, tahu-tahu dimakan oleh ikan paus. Namun menakjubkan, ikan paus tersebut makan Nabi Yunus tanpa terluka sama sekali. Dan dia bisa masuk dalam perut ikan paus tersebut. Ada yang mengatakan sampai 3 hari, ada yang mengatakan 40 hari. Intinya dalam perut ikan paus tersebut, wa nada fi dzulumati alla ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Maka dia berdoa dalam kegelapan lautan, kegelapan perut ikan paus, kegelapan malam, dia mengatakan la ilaha illa anta, ya Allah, tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Engkau. Inni kuntu minadh dhalimin, saya termasuk orang-orang yang berdosa. Akhirnya Allah selamatkan dia. Ini ikan pausnya Nabi Yunus alaihissalam. Kemudian di antaranya adalah burung hudhud, ya. Kemudian di antaranya semut, Ismail, Sulaiman. Di antaranya burung-burung Tayran ababil, ya. Tayran ababil. Ini di antara burung hudhud sebagaimana kata Allah Subhanahu wa taala, wa tafaqqada at-tayr fa qala ma li la ara al-hudhud am kana min al-ghaibin la u'adzibannahu 'adzaban shadidan aw la adbahanna aw la ya'tiyanni bi sultanin mubin. Ketika Sulaiman menyusun semua pasukannya, diatur, dia tanya, mana hudhud, kok tidak kelihatan? Maka Allah ceritakan tentang kisah Nabi tentang hudhud yang di mana dia pergi ke negeri Sabak, kemudian dia lapor, dia datang, dia mengatakan ahattu bima lam tuhitu bih wajituka min saba'in binaba'in yaqin. Wahai Sulaiman, aku punya berita yang kau tidak tahu. Aku datang dari negeri Sabak dengan bawa berita yang yakin. Kemudian dia cerita, saya dapati ada suatu kaum punya ratu itu punya singgasana yang besar, yang masalahnya mereka menyembah matahari. Maka Sulaiman kemudian kirim surat kepada Ratu Bilqis, dan kemudian kisah yang selanjutnya. Intinya hudhud pintar di sini. Allah menjadikan burung hudhud tersebut pintar sampai dia pergi bersafar jauh meninggalkan Palestina, pergi ke negeri Sabak di Yaman, mungkin ribuan kilo. Karena dia dengar desas-desus ada kesyirikan di sana. Dia pergi, sebenarnya bagaimana burung hudhud punya kepekaan terhadap kesyirikan. Kemudian dia pergi, kemudian dia datang lapor kepada Sulaiman. Dia tidak lapor tentang indahnya negeri Yaman, tentang gunung-gunung negeri Yaman, yang dia lapor kesyirikan yang dia lihat. Karena itu yang selalu dipikirkan Sulaiman. Sulaiman bukan mikir tentang alam-alam yang indah, tidak. Dia lagi fokus tentang berdakwah. Ketika itu maka dia datang dan dia lapor ada kesyirikan, sehingga Sulaiman kemudian mengambil tindakan terhadap kesyirikan tersebut. Sulaiman alaihissalam. Demikian juga tentang kisah semut yang berbicara ketika atau ala wadi namli, qalat namlatun ya ayyuhan namlu udkhulu masakinakum la yahtimannakum Sulaiman wa junuduhu wa hum la yash'urun. Ketika Sulaiman datang dengan pasukannya, mereka melewati suatu lembah semut, tiba-tiba ada seekor semut berbicara, wahai semut-semut sekalian, masuklah ke rumah-rumah kalian, jangan sampai kalian keinjak Sulaiman dan pasukannya sementara mereka tidak sadar. Semut itu ngomong dari jauh di bawah, Sulaiman dengar alaihissalam. Bukan cuma dengar omongannya, ngerti omongannya. Fatabassama dhahikan min qawliha, sampai Nabi Sulaiman tersenyum gara-gara mendengar ucapan semut tersebut. Ini mungkin semut terpintar di dunia, ya. Tapi intinya itu di zaman Nabi Sulaiman alaihissalam. Intinya demikian, ya. Demikian, ya. Kemudian juga misalnya Tayran ababil, ya, Allah hancurkan tentara bergajah dengan Tayran, datang burung-burung ababil, maksudnya berkelompok-kelompok, ya.
tarmihim bihijaratin min sijil. Kemudian mereka melemparkan batu-batu yang panas kepada pasukan Abraha. Kemudian juga seperti Az-Zabih wa fadainahu bidzibhin azim. Kisah tentang Allah ketika menyuruh Nabi Ibrahim untuk menyembelih Nabi Ismail alaihissalam. Kemudian ternyata ketika Nabi Ibrahim akan menyembelih Nabi Ismail, tahu-tahu Allah gantikan Nabi Ismail dengan bidzibhin azim, dengan domba yang besar. Ini semua mukjizat yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Saya jelaskan secara singkat berkaitan dengan hewan-hewan. Kemudian di antara dalam Al-Quran juga disebutkan tentang Darbul Amsal, yaitu perumpamaan-perumpamaan dengan menggunakan hewan. Ini dalam Al-Quran juga banyak ya. Di antaranya seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Innallaha la yastahi ay yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha." Ba'udatan, kata Allah. Fama fawqaha. Sungguhnya Allah tidak malu untuk buat perumpamaan tentang seekor nyamuk atau yang lebih parah daripada nyamuk. Allah bikin perumpamaan. Fa ammal ladzina amanu faya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim wa ammal ladzina fi qulubihim maradun. Ya. Adapun orang yang beriman dia tahu ini bahwasanya ini adalah perumpamaan dari Allah, pasti ada hikmah di balik itu. Adapun orang hatinya penyakit, orang fasik, maka mereka tidak mengambil perumpamaan. Ya Allah buat perumpamaan dengan ba'udah, nyamuk. Allah juga buat perumpamaan tentang lalat. Ya. Dalam surat Al-Hajj, ya ayyuhalladzina amanu duriba mathalun fastami'u lah innal ladzina tad'una min dunillahi la yakhluqu dzubaba la yakhluqu dzubaban walau ijtama'u lah wa yaslubuhum dzubabu syai'an la yastanqidhuhu min dha'fa at-talib wal matlub. Di akhir surat Al-Hajj kata Allah, wahai para orang yang ya ayuhan nas. Ya ayuhan nas. Wahai manusia sekalian, duriba mathalun fastami'u lah. Sungguh telah dibuat perumpamaan, maka dengarkanlah. Innal ladzina tad'una min dunillah, sungguhnya yang kalian sembah selain Allah, la yakhluqu dzubaban, mereka tidak akan mampu untuk menciptakan seekor lalat. Walau ijtama'ulah, meskipun mereka bersatu padu bikin lalat, mereka tidak bakalan mampu. Yang menakjubkan, wa iyaslubuhumudz dzubabu syai'an, kalau lalat tersebut singgah di berhala-berhala yang mereka sembah, yang di situ kasih sajian-sajian, ada makanan, ada minuman, kemudian ada lalat singgah di sajian berhala-berhala tersebut, ngambil sesuatu, la yastanqidhuhum min, mereka tidak bisa selamatkan dari lalat tersebut. Dha'ufa at-talib wal matlub, maka lemah orang yang menyembah dan lemah yang disembah. Berhala enggak bisa apa-apa, coba kasih sajian di lembah, kasih makanan misalnya di sajian berhala kasih. Tahu-tahu lalat datang. Kemudian dia isep sirup atau apa di situ yang dijadikan sajian. Enggak bisa dikembalikan lagi, enggak mungkin dibuka lagi diambil lagi, enggak bisa. Entah sudah berubah, langsung jadi mau kejar lalat juga susah, mau keluarkan lagi susah, pasti sudah berubah unsurnya. Kata Allah tidak bisa mereka kembalikan. Nah, ini contoh perumpamaan. Allah bikin perumpamaan dengan nyamuk, Allah bikin perumpamaan dengan lalat, terserah Allah Subhanahu wa taala. Seperti Allah beri perumpamaan tentang ini nyamuk, ini lalat. Terkadang Allah beri perumpamaan tentang misalnya himar ya. Kata Allah, "Matsalul ladzina hummilut Taurat." ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله. Himar donkey ya, keledai. Kata Allah, sesungguhnya perumpamaan orang-orang yang mereka dipikulkan Taurat, ini ulama-ulama Yahudi. Ya, thumma lam yahmiluha, ternyata mereka tidak menjalankan sebagaimana mestinya. Kamatsalil himar, mereka seperti donkey-donkey, seperti keledai-keledai, yahmilu asfara, yang memikul buku-buku yang tebal-tebal. Tapi apakah donkey tersebut bisa mengambil manfaat dari buku-buku tersebut? Tidak ada. Yang ada dia hanya semakin terbebani dengan pikulan-pikulan tersebut. Berat, tapi dia tidak bisa mengambil faedah. Sama dengan kalian, wahai ulama Yahudi. Kalian sebenarnya tahu isi Taurat. Di situ ada keterangan tentang Nabi Muhammad SAW, tentang sifat-sifat ciri-cirinya, tentang agama tauhid. Tapi kalian meninggalkan itu semua
kalian tidak jalankan isi dari Taurat tersebut. Sehingga kalian seperti himar yang tidak bisa mengambil faedah dari buku yang dipukulkan di atasnya. Sama seperti kalian. Tidak bisa mengambil faedah dari isi Taurat. Semakin dipikulkan kepada kalian, kalian semakin merasa berat memikulnya, semakin berat beban kalian di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Di sini Allah Subhanahu wa taala misalkan seperti himar. Seperti Allah misalkan juga binatang ternak. Kata Allah, وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا وَلَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ Ulaika humul ghafilun dalam surat Al-A'raf. Kata Allah, sungguh kami telah penuhi neraka Jahannam. Katsiran minal jinni wal insi. Banyak manusia, banyak jin masuk dalam neraka Jahannam. Bagaimana sifat mereka? Lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka punya kalbu, mereka tidak berfikir dengan kalbu mereka. Walahum a'yunun la yubsiruna biha. Mereka punya mata, mereka tidak gunakan untuk melihat ayat-ayat Allah. Walahum adhanun la yasma'una. Mereka punya telinga, mereka tidak gunakan untuk mendengar ayat-ayat Allah. Tidak bermanfaat. Mereka itu seperti apa? Ulaika kal an'am, mereka seperti hewan-hewan ternak. Binatang ternak, seperti sapi. Ya. Bal hum adall, bahkan lebih sesat. Ulaika humul ghafilun, mereka orang yang. Di sini Allah menyamakan orang kafir seperti hewan-hewan, ya gimana? Ya kalau hewan ya wajar, tidak paham, ya. Manusia punya paham, ngerti tentang tauhid. Bagaimana mau berbuat kesyirikan? Bagaimana Anda menyembah sapi? Bagaimana Anda menyembah berhala yang Anda buat sendiri? Bagaimana menyembah Nabi Isa, seorang nabi manusia biasa? Bagaimana melakukan kesyirikan? Otak Anda ada, tidak pantas makhluk untuk disembah. Yang disembah adalah pencipta makhluk, bukan makhluk disembah. Kata Allah, ulaika kal an'am, seperti binatang ternak, enggak dipakai otaknya. Bal hum adall, bahkan lebih besar daripada binatang ternak. Contoh juga Allah sebutkan dengan perumpamaan seperti al-ankabut, yaitu tentang laba-laba. Mathalul ladzina ittakhadhu min dunillahi awliya kamathalil ankabut ittakhadat baita. Kata Allah, kamathalil ankabut ittakhadat baita. Wa inna ahwanal buyuti la baitul ankabuti law kanu ya'lamun. Sungguhnya orang-orang yang mengambil penolong-penolong selain Allah Subhanahu wa taala. Kamathil ankabut, mereka seperti seperti laba-laba ittakhadhat baitan, yang buat sarang laba-laba. Rumah laba-laba sangat lemah. Wa inna ahwanal buyuti la baitul ankabut, kata Allah, sungguh rumah yang paling rumahnya laba-laba. Lau kanu ya'lamun, kalau mereka mengatakan begini sudah rusak rumah tersebut. Jadi hujah-hujah yang mereka gunakan untuk menyembah selain Allah adalah hujah-hujah yang rapuh, ya. Tidak bisa menolong mereka, makhluk-makhluk, ya. Jadi ini perumpamaan yang Allah sebutkan. Ada perumpamaan yang lain berkaitan dengan hewan, tapi ini di antara yang bisa saya sampaikan. Kemudian apa yang terakhir? Sudah waktu masih. Apa yang kita pikirkan dari hewan-hewan? Ya, dari hewan-hewan agar menambah keimanan. Ini yang topiknya di sini, yang penting menambah keimanan. Banyak hal yang mungkin bisa kita pikirkan, ya. Di antaranya tentang Allah sebutkan model mereka yang banyak, model hewan yang begitu banyak. Banyak sekali hewannya, ada serangga, ada hewan buas, ada hewan jinak, ada berbisa, ada yang kita lihat, ada yang enggak kita lihat, ya. Virus enggak tahu masuk hewan atau bukan, ada mikroba, ada macam-macam, ya. Bakteri atau bakteri masuk hewan atau masuk tumbuhan, wallahu alam. Tapi intinya banyak sekali hewan-hewan yang begitu banyak. Ya, yang ini menunjukkan keagungan sang pencipta, ya. Ya. Kemudian yang mengatur rezeki mereka Allah Subhanahu wa taala. Wa ka'ayyin min dabbatin la tahmilu rizqaha Allahu yarzuquha wa iyyakum. Kata Allah, betapa banyak hewan-hewan yang tidak bisa mengatur rezeki mereka, tapi Allah yang beri rezeki. Seperti tadi Allah beri ilham kepada lebah bagaimana cara buat
Mereka nggak pernah belajar, tahu-tahu lahir sudah bisa bikin rumah seperti itu, kemudian bagaimana memilih. Ini semua alladzi khalaqa wa fasawwa walladzi qaddara fahada. Allah yang telah menciptakan, menyempurnakan, qaddara fahada, yang telah mentakdirkan fahada dan beri petunjuk kepada hewan-hewan bagaimana cara mencari makan, bagaimana cara berkembang biak, ya bagaimana tertarik dengan betina, jantan kepada betina. Ini siapa yang ngatur? Tuhan yang ngatur. Rezekinya Allah yang ngatur, bagaimana cacing dibawa di dalam tanah bisa dapat rezeki, bagaimana Allah membuat sistem ekosistem, bagaimana hewan ini suka dengan ini, kemudian seterusnya. Ini semua yang ngatur adalah Allah Subhanahu wa taala. Hewan begitu banyak Allah kasih rezeki. Kata Allah, wa iyyakum, kalian juga manusia, banyak juga rezekinya Allah yang ngatur. Kalau hewan saja Allah ngatur, apalagi manusia. Di antaranya kata Allah, wa dzallalnaha lahum. Ditundukkan. Menakjubkan, pikirkan onta. Onta hewan yang besar ya. Onta kalau dia tendang orang langsung mati, tapi bisa tunduk. Kuda kalau dia marah bisa tunduk, bisa mati, tapi tunduk, ditunggangi bisa. Luar biasa. Hewan onta ditaruh barang-barang di atas bisa ya. Himar juga demikian ya. Allah tundukkan. Sebagian hewan Allah biarkan buas, tapi sebagian hewan Allah biarkan dia jadi tunduk di hadapan manusia. Padahal tubuhnya besar, kalau dia mau ngamuk dia bisa. Ya. Dan banyak hal ya. Allah tundukkan hewan-hewan tersebut. Di antara fungsi-fungsi seperti apa? Dalam surat An-Nahl. Fungsi-fungsi apa? Hewan. Kata Allah, wal an'ama khalaqaha lakum fiha dif'un wa manafi'u wa mimma ta'kulun wa lakum fiha jamalun hina turihuna wa hina tasrahun. Wa tahmilu athqalakum ila baladin lam takunu balighi illa bi syiqqil anfus. Inna rabbakum la ra'ufur rahim. Wal khayla wal bighala wal hamira litarkabuha wa zina wa yakhluqu ma la ta'lamun. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, dan hewan-hewan kami ciptakan untuk kalian. Lakum fiha dif'un, bisa menjadi penghangat bagi kalian dengan bulu-bulunya, dijadikan penghangat, dibuat jaket, dibuat pakaian ya. Wa manafi', dan ada manfaat-manfaat yang lain. Allah sebutkan ya. Walakum fiha jamalun hayatun wa hina tusrihun. Kalian ketika kalian melepaskan onta-onta, kambing-kambing, sapi-sapi ke tempat peternakan, kalian lihat dengan senangnya. Tatkala mereka balik ke kandang mereka, kalian melihat dengan senangnya. Keindahan, kenyamanan orang peternak melihat seperti mereka senang. Ya, lihat hewan-hewan seperti itu, lihat kambing, lihat onta, wazinah, bangga punya onta, bangga punya hewan-hewan ya. Wa tahmilu athqalakum ila baladin lam takunu balighi illa bisyiqqil anfus. Kemudian hewan tersebut bisa mengangkat barang-barang yang jauh. Kalau kalian angkat sendiri susah, berat. Tapi Allah tundukkan onta. Allah tundukkan kuda. Allah tundukkan himar sehingga bisa mengangkat barang-barang kalian. Ya. Kemudian wal khayla wal bighala wal hamira litarkabuha. Ada begol, ada kuda, ada himar agar kalian bisa menaikinya. Litarkabuha wa zinah, dan juga perhiasan kalian. Wa yakhluqu ma la ta'lamun, dan Allah ciptakan apa yang kalian tidak ketahui. Ada khilaf apa maksudnya? Ada yang mengatakan maksudnya Allah menciptakan angkutan-angkutan yang lain, transportasi yang kalian tidak ketahui di kemudian hari, dan banyak tafsir tentang masalah ini. Kemudian juga misalnya Allah berfirman, wallahu ja'alakum min buyutikum sakanan, di surat An-Nahl juga. Wa ja'alakum min juludil an'ami buyutan tastakhifunaha yawma dha'nikum wa yawma iqamatikum wa min aswafiha wa awbariha wa ash'ariha athathan wa mata'an ila hin. Kata Allah, dan Allah menjadikan bagi kalian dari kulit-kulit hewan, Allah jadikan kemah-kemah. Juga orang punya rumah dibuat dari kemah-kemah. Tastakhifunaha yawma dha'nikum wa yawma iqamatikum. Zaman tersebut kalau kalian ingin bawa itu kemah, tinggal di suatu tempat, kalian berpindah-pindah mudah. Kalian menetap juga bikin kemah dari kulit untuk kalian tinggali, kemah bisa. Wa min aswafiha, dari wasfafiha awbari ash'ariha, dari sufnya rambutnya domba ya. Kemudian juga dari kambing, kemudian dari onta, kulitnya kalian bisa gunakan untuk banyak perabotan, bisa kalian gunakan untuk jadi bejana ya. Bisa kalian gunakan untuk jadi karpet, bisa kalian jadikan untuk jaket, banyak manfaatnya. Ini contoh, ini semua membuat kita menambah keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi banyak manfaat-manfaat yang berkaitan dengan hewan. Inilah sedikit ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala yang bisa kita sampaikan tentang alam hewan di Al-Qur'anul Karim. Tentu masih juga ada alam hewan di hadis-hadis Nabi, tapi ini saja yang bisa saya sampaikan tentang poin-poin yang mungkin dibahas oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Tentu masih banyak poin-poin yang lain, tapi ini cukup untuk menambah kita cakrawala kita ke dalam keilmuan, dan sehingga bisa menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala.
Allah alam bisawab, ini saja yang bisa saya sampaikan, kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.